ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita dapat bersua di program Klinik Pernikahan. Kita masih dalam membincangkan 20 nasihat yang ditulis oleh Syekh yang menyebutkan judul Ishrunan Nasihah li Ukhti Qabla Zawajiha. Ikhwafidin rahimani Allah wa iyyakum. Syekh Badar bin Ali Al-Utaibi menyebutkan hal ini tentunya untuk para ikhwan dan akhwat ataupun kaum muslimin dan kaum muslimat agar mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita masuk pada nasihat yang ketujuh, an-nasihatus sabi'ah. Nasihat yang ketujuh yaitu hayatuz zawjiyah la jama'iyah. Kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan suami dan istri. Artinya kehidupan suami istri di sini yaitu masalah yang muncul itu adalah masalah suami dan istri. La jama'iyah, bukan masalah jamaah. Artinya bukan masalah keluarga besar dan juga bukan masalah masyarakat. Bukan masalah yang harus ditangani oleh seluruh masyarakat. Intinya ikhwah, pada nasihat yang ketujuh ini beliau lebih menekankan bahwasanya apabila dalam rumah tangga itu ada masalah, maka selesaikanlah terlebih dahulu antar suami dan istri. Memang ikhwah, dalam mengarungi lautan, samudra kehidupan dengan sebuah bahtera rumah tangga itu tidak akan bisa terlepas dari adanya riak-riak, gelombang-gelombang kecil yang menerpa bahtera kita. Bahkan tidak jarang badai yang hebat, gelombang yang dahsyat menerjang bahtera kita. Ada yang bahteranya bertahan,
hingga ke pulau tujuan. Ada yang layarnya berderak, namun perlayarannya tetap berjalan ke pulau impian. Namun ada juga yang disayangkan bahteranya tidak hanya sekedar retak, tapi pecah menjadi dua. Bahkan ada yang pecah berantakan, dikarenakan tidak sanggup menahan terjangan gelombang yang dahsyat. Ada yang lebih parah lagi, hanya dengan riak-riak kecil saja, bahteranya sudah oleng dan tenggelam. Dalam rumah tangga, ikhwah, seorang nakhoda itu harus lihai dalam mengendalikan bahteranya. Harus piawai dalam mengendalikan perahu yang sedang dia pimpin. Di samping itu juga istri yang berperan sebagai ABK juga harus banyak kesabaran. Harus banyak bersabar. Oleh karena itu, ya, nakhoda yang pandai mengendalikannya. Tapi kalau ABK-nya berkhianat, maka ini akan mengalami kerusakan dalam mengarungi bahtera kehidupan, dalam mengarungi lautan samudra kehidupan yang sangat luas. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Artinya jalan keluar di sini yaitu setiap ada masalah yang terjadi pada kehidupannya, maka orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah solusi yang terbaik untuk dirinya. Coba kita perhatikan ayat ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri dia solusi atas setiap permasalahan kehidupannya. Perhatikan, Allah beri dia solusi. Berarti orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak ada masalah. Ya, ingat, Allah nggak katakan yang bertakwa kepada Allah maka nggak ada masalah, nggak begitu. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar setiap masalah. Artinya tetap ada masalah, bahkan bisa saja masalahnya, cobaannya itu lebih dahsyat dibandingkan orang yang tidak bertakwa. Apakah ada orang yang lebih takwa dibandingkan Rasulullah? Jawabannya tidak. Tidak ada. Apakah masalah yang menerpa diri Rasulullah itu lebih dahsyat dibandingkan yang lainnya? Ya. Cobaan yang Allah berikan kepada para rasul dan nabi itu lebih dahsyat dibandingkan orang yang biasa-biasa saja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nas bala'an al-anbiya." Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya itu ya para nabi. Ya. Jadi cobaan itu sesuai dengan seberapa tebal, seberapa kokoh, seberapa kuat keimanan pada dada kita. Kalau kokoh keimanannya, maka otomatis cobaannya juga lebih berat. Dan orang yang paling bertakwa di antara umat manusia adalah para nabi dan rasul. Makanya mereka itu mendapat cobaan yang lebih dibandingkan orang-orang yang lainnya. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya, ya, beliau terkena penyakit demam, terkena demam itu panasnya lebih panas ketimbang panas demamnya orang-orang biasa. Demikian ikhwah.
Jadi bukan berarti orang yang bertakwa tidak ada masalah, dijamin tak ada masalah, enggak. Orang yang bertakwa juga punya masalah. Kita lihat, sebagaimana yang kita katakan tadi, apakah ada orang yang lebih bertakwa dibandingkan Rasulullah? Enggak ada. Apakah rumah tangga beliau pernah diterpa masalah? Pernah, ya. Pernah. Demikian. Seperti di saat Aisyah difitnah, ya, hadisul ifk dalam kisahnya itu, hadisul ifk, yaitu difitnah Aisyah radhiyallahu anha oleh orang-orang munafik bahwasanya dia berzina. A'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah, sampai Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata apapun. Beliau hanya menunggu pasrah wahyu Rasulullah, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan berarti seorang itu semakin soleh, semakin soleha, semakin bertakwa, maka semakin tidak ada masalah. Itu pemahaman yang keliru. Setiap kita hidup, setiap orang yang hidup di dunia ini, maka pasti akan diterpa masalah. Sedikit banyak pasti ada masalah. Makanya kalau ada orang yang ingin menghindar dari masalah atau tak mampu mengemban masalah, lantas dia bunuh diri, ini orang keliru berat. Dia kira dengan matinya dia bunuh diri, setelah itu tidak ada masalah. Bahkan kita katakan masalah dia lebih berat. Masalah dia yang akan dia hadapi di alam barzakh lebih berat ketimbang yang sedang dia hadapi itu. Kalau rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana pemimpinnya adalah seorang Rasul, Sayyidu Waladi Adam, pemimpin anak Adam secara mutlak, Khairul Anbiya, sebaik-baiknya para nabi, Khairul Anam, sebaik-baiknya manusia. Kemudian istri-istri beliau adalah wanita-wanita yang solehat. Tidak diragukan lagi kesolehannya. Namun rumah tangganya ada masalah. Lantas, apalagi rumah tangga kita? Ya, kita sebagai seorang suami juga bukan orang yang bertakwa atau ala kadarnya. Tidak mengerti ilmu menyelesaikan masalah. Istri kita juga ya ala kadarnya. Ya, otomatis pasti adalah masalah. Hanya yang terpenting itu adalah bukan untuk menghindari masalah, tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dan perlu kita ingat ini, nasihat yang ketujuh. Apabila muncul masalah dalam sebuah rumah tangga, maka itu masalah ditangani oleh suami dan istri. Mereka harus berusaha menyelesaikan masalah ini. Dikomunikasikan dengan cara yang terbaik. Itu dia. Jadi masalah yang timbul di rumah tangga, ya, jangan langsung disebarkan ke kedua keluarga besar. Ini akan membuat masalah semakin runyam. Selesaikan dahulu ikhwah. Ya, selesaikan dahulu. Ingat ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusyudzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Dan wanita-wanita yang kamu khawatir akan kedurhakaan dia, maka kamu bisa menasihati dia, pisah ranjang, boikot dia, kemudian pukul dia. Apa kata Rasulullah SAW? La tahjur illa fil bait. Jangan kamu memboikot kecuali hanya di rumah, di luar jangan. Artinya apa? Supaya masalah ini tidak bocor keluar rumah. Tanganilah berdua. Ya, tanganilah berdua. Jangan, ya. Jangan sampai masalah suami istri ini bocor keluar. Kecuali kalau memang kita sedang meminta pendapat orang-orang yang memang alim, orang-orang yang memang kita lihat bijak. Kita ingin meminta saran bagaimana solusi
dari masalah yang sedang kita hadapi. Orang yang kita lihat memang kita harap dari dia bisa menyelesaikan masalah. Bukan orang-orang yang malah memprovokasi, yang bisa merubah masalah kecil menjadi besar. Yang kata orang Arab, asbah habbatan kubbatan. Biji kecil berubah menjadi kubah. Ya. Padahal harapannya masalah kecil itu bisa dihilangkan. Masalah besar bisa dikecilkan. Ini gara-gara dia salah meminta pendapat. Berkonsultasi pada orang yang tidak tepat. Akhirnya masalah kecil menjadi lebih besar. Ini yang tidak kita inginkan, ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Di antara masalah yang memang harus ditangani dalam rumah tangga antar suami dan istri saja, yaitu rahasia-rahasia rumah tangga. Ya. Rahasia-rahasia rumah tangga. Jangan bocorkan rahasia rumah tangga kita ke orang lain, hatta ke orang tua kita, jangan. Ya. Jangan, karena itu aib. Baik aib suami kita ataupun anak-anak kita. Karena biasanya yang ngelapor ini, yang dilaporkannya ada aib suaminya. Ya para istri tentunya dia kalau melaporkan ke orang tuanya yang dilapor aib suaminya. Seolah-olah dia nggak punya aib. Demikian ikhwah. Suaminya misalnya susah bangun pagi misalnya. Jangan diceritakan. Suaminya susah ngasih uang belanja, tidak usah langsung ceritakan kepada orang tua. Ya. Yang namanya orang tua, apalagi ibu, ketika putrinya istika itu artinya dia mengeluhkan suaminya kepada ibu kandungnya. Otomatis seorang ibu kandung kalau dia tidak bisa bersikap bijak, ya, dia akan berpihak kepada putrinya. Demikian. Apalagi yang melapor itu umumnya dia akan berbicara untuk perkara-perkara yang memenangkan dirinya. Demikian. Jadi jagalah rahasia rumah tangga. Jangan sampai ada yang tahu. Terutama rahasia ranjang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min a'zamil amanati 'indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufti ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya ikhwah, amanah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yaitu maksudnya di sini orang yang melanggar amanah, yaitu seorang laki-laki, seorang suami yang mendatangi istrinya, kemudian istrinya juga demikian, lantas dia menceritakan rahasia mereka berdua. Dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna min asyarin nas 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk posisi dia di sisi Allah nanti di hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi. Seorang laki-laki yang melakukan hubungan intim dengan istrinya, summa yunshiru sirraha, kemudian dia menceritakan tentang hubungan intim itu kepada orang lain. Maksudnya bagaimana ini ya? Ya. Menceritakan yang bagaimana yang nggak boleh ini. Karena kalau kita lihat Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana sunnah-sunnah yang terkait dengan hubungan intim. Sebagaimana yang telah kita bahas di episode klinik pranikah. Sudah kita bahas panjang lebar hadis-hadisnya. Rasulullah menceritakan, jadi cerita yang bagaimana yang tidak dibolehkan ikhwah.
Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan penjelasannya. Apa kata beliau? Wa fi hadzal hadits tahrimu ifsya'at rajuli ma yajri bainahu wa baina imra'atihi min umuril istimta' wa wasafa tafasil dzalik wa ma yajri minal mar'ati fihi min qaulin aw fi'lin wa nahwih. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud pengharaman yang disebutkan dalam hadis ini yaitu seorang laki-laki menceritakan kepada orang lain apa yang terjadi antara dia dan istrinya. Apa yang terjadi antara dia dan istrinya yang terkait dengan hubungan intim. Dan dia ceritakan secara rinci. Ya. Kejadiannya dia ceritakan ucapan-ucapan istrinya, ucapan-ucapan suaminya, apa yang dilakukan, suara-suaranya, mungkin suara desahan, apalah namanya, ya. Ini nggak dibolehkan, haram hukumnya. Demikian ikhwatiddin. Jadi nggak boleh seorang suami menceritakan tentang hubungan yang terjadi, ya. Apa yang terjadi antara dia dan istrinya terkait dengan masalah hubungan intim. Nggak boleh menceritakan rinciannya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, masing-masing yang sudah nikah ngertilah apa yang dimaksud dengan rincian di sini. Fa amma mujarradu dzikril jima'. Adapun kalau hanya penyebutan secara global hubungan intim, fa illam takun fihi faidah fala ilaihi hajatah wa makruhun. Kalaupun hanya menyebutkan secara global hubungan intim begitu aja kan, maka kalau nggak ada faedahnya maka nggak perlu diceritakan juga. Itu hukumnya makruh. Li'annahu khilafal muru'ah. Karena hal itu jelas menyelisih adab. Misalnya ada seorang laki-laki mengatakan, tadi malam saya melakukan hubungan tadi malam dengan istri saya. Apa fungsinya inti cerita? Ya. Atau seorang istri cerita pada temannya misalnya, tadi malam abangku begini. Ya, tidak dibolehkan, haram hukumnya. Demikian. Abangku sangat begini, sangat begitu. Enggak dibolehkan, ikhwah. Karena hal itu bisa membuat hati wanita yang menceritakan juga, yang diceritakan, itu nanti bisa bermasalah dengan cerita tersebut. Oleh karena itu, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, tidak dibolehkan. Ya, biasanya yang bercerita ini, yang rinci-rinci ini para istri. Biasanya sih demikian. Bagaimana, apa yang dia rasakan. Apalagi terkait dengan aib suami ketika melakukan hubungan intim. Tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Terkecuali, ini dia, terkecuali kalau memang ingin mencari solusi. Misalnya mungkin sang suami ternyata tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Karena dia masih pengantin baru, dia bertanya kepada orang lain. Yang tentunya yang bisa menjaga amanah, yang bisa menjaga rahasia. Gimana ya? Ya, yang pengalaman. Gimana ya solusinya? Mungkin dia bisa memberikan obat yang bagus, atau bagaimana cara pengobatan yang baik, atau pergi ke dokter mana. Begitu ikhwafiddin. Tidak masalah kalau seperti itu. Ya. Penyebutan yang seperti ini nggak ada masalah karena tujuannya untuk memperbaiki rumah tangga tersebut. Demikian. Tapi kalau sekedar ucapan hubungan, tadi malam saya begini dengan istri saya melakukan hubungan dengan istri saya misalnya. Kalau nggak ada faedahnya untuk apa disebut-sebut? Dan ini makruh hukumnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ucapkan yang baik atau hendaklah dia diam. Oleh karena itu para hadirin, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, rahasiakan ini, ya. Boleh dia ceritakan tapi global. Masalah yang muncul di ranjang.
dan itu kepada orang yang memang layak dijadikan tempat bertanya dan dijamin, diyakini dia bisa merahasiakan, menjaga rahasia. Demikian. Karena memang hubungan suami istri itu merupakan salah satu daripada tujuan berumah tangga. Kalau ini bermasalah dan dibiarkan, ini akan tinggal menunggu kapan pecahnya bahtera tersebut. Dan jangan dianggap sepele masalah ini. Segera selesaikan, komunikasikan, ya. Hanya dengan suami istri komunikasikan, cari solusinya berdua. Bagaimana caranya? Baik masalah tersebut ada pada suami maupun masalah tersebut ada pada istri. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi ikhwah? Ya. Tidak hanya masalah ranjang. Tidak hanya masalah ranjang. Setiap masalah yang muncul ya dalam rumah tangga. Ya misalnya apa ya? Misalnya masalah bau badan lah misalnya, ya. Atau istri yang memang nggak bersih misalnya, atau suami yang bau misalnya, atau suami yang urakan tidak terbiasa teratur misalnya, ya. Maka para kaum istri harus banyak bersabar dan dia selesaikan masalahnya pelan-pelan. Qadarullah masyafa'ala, dia mendapatkan suami yang terbiasa tak teratur. Masuk rumah, pulang kerja, buka sendal, buka sepatu, lempar sepatu kemana, buka kaos kaki, pokoknya di mana dia singgah, disitulah tempat barang-barang dia tertinggal. Buka sepatu depan pintu sepatunya, padahal ada tempat sepatu yang sudah disediakan. Masuk, kemudian buka kaos kaki di sofa lah tinggal. Satu kaos kakinya di sofa yang panjang, satu lagi di atas meja misalnya. Kemudian buka baju di mana? Taruhkan di atas meja makan. Pokoknya tidak terbiasa dengan hidup teratur. Nah, seorang istri dialah yang bersabar dan dia yang berupaya bagaimana caranya agar suaminya bisa mulai hidup teratur sebagaimana yang dia inginkan. Dan jangan dia ceritakan ke orang lain. Ya. Jangan dia ceritakan ke orang lain. Masalah-masalah kecil ikhwah yang bisa diselesaikan, selesaikanlah berdua. Datang seorang suami istri datangi, bang, boleh nggak adik ngomong misalnya? Boleh. Ya, jadi ngomongnya itu bagus. Jangan, bang, abang ini gimana sih? Abang pakailah otak abang. Masa letak sepatu di sini? Astagfirullah. Ya. Jangan kasar begitu. Ucapkan dengan lemah lembut, bang, boleh nggak ngomong? Boleh deh. Suami kalau diajak begitu bicaranya Allahu Akbar. Saya kira mereka akan mau kalau dibicarakan dengan cara yang baik-baik. Bang, ini saran, boleh nggak ya bang? Boleh nggak ngomong sebentar? Ya suami pastilah katakan, ya boleh deh, ada apa deh? Bang, bisa nggak kaos kaki? Kalau lepas kaos kaki letaknya di sini. Jangan abang taruh di kipas angin misalnya begitu. Ya. Demikian. Jadi ya suami masya Allah kan ini kalau suami itu suami yang cerdas ya bukan suami oon, dia pasti nerima. Kenapa? Itu saran yang baik. Teratur tempat sepatu, tempat kaos kaki. Bang bisa nggak kalau buka baju digantungnya sebelah sini, jangan dibuka letak di mana. Begitu ikhwah. Ya. Kalau baju kotor letaknya di mana? Jadi dikomunikasikan oleh sang istri. Jangan tiba-tiba masalahnya sudah keluar rumah. Tiba-tiba ya orang tua sudah tahu. Mertua sudah tahu misalnya. Dia berkunjung ke rumah orang tuanya kemudian cerita, suami saya ini mah nggak teratur orangnya. Asal-asalan. Jorok orangnya. Begitu. Jangan ikhwah. Apalagi misalnya masalah ngorok. Misalnya suami yang ngorok. Itu nggak usah sampai keluar sih, ya. Karena ini masalah rumah tangga, selesaikanlah berdua. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, selesaikan berdua. Kalaupun, ini dia, ya. Kalaupun memang harus diselesaikan
silahkan sebagaimana yang kita katakan tadi. Ya, carilah orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi bagi seorang istri, belajarlah untuk menyelesaikan masalah sendiri bersama sang suami. Jangan langsung melapor ke orang tua, ke teman, ya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan kita juga sebagai orang tua, janganlah langsung membuat kesimpulan atas laporan anak kita, atas laporan putri kita. Perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalah rumah tangga putri beliau. Ketika suatu hari beliau datang berkunjung ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian ternyata Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, tidak ada di rumah. Rasulullah bertanya, mana Ali? Kata Fatimah, dia keluar ya Rasulullah. Tadi ada sedikit perselisihan pendapat antara aku dengan dia. Apakah lantas Rasulullah SAW menginterogasi Fatimah, bertanya panjang lebar tentang apa yang terjadi? Enggak langsung. Dia pergi dan mencari Ali bin Abi Thalib. Dia suruh para sahabat, coba cari di mana Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid dan dia tidur di masjid. Insya Allah ya. Demikian. Disitulah ketika Rasulullah datang, ya, pada waktu itu wajah ataupun badan Ali bin Abi Thalib sudah dipenuhi dengan tanah, ya. Masjid Nabawi kan tidak ada karpet. Disitulah Rasulullah katakan, "Qum ya Aba Turab," berdirilah wahai Abu Tanah. Disitulah munculnya julukan Abu Turab. Rasulullah SAW bicara dengan menantu, ya, bicara dengan menantu. Oleh karena itu ikhwah, ketika anak kita melaporkan ke kita, ya tentunya yang dilaporkannya dia yaitu hal-hal yang menguntungkan dia. Dia merasa terzolimi, dia yang begini dan dia yang begitu. Ya. Kalau dia yang salah, pastilah dia tidak akan lapor ke orang tuanya. Demikian. Umumnya orang yang melaporkan masalah dia adalah masalah yang dia merasa terzolimi oleh suaminya. Kan jarang sekali atau hampir dikatakan tidak ada lah kalau ada seorang istri yang mengatakan, "Ma, ini gimana ya? Saya itu sering mukuli suami, terus suami nggak bisa melawan." Itu jarang kan? Ya. Biasanya yang dia merasa terzalimi, maka dia cerita, ingin menyelesaikan masalahnya. Demikian. Para ikhwah, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan para pendengar juga dimanapun Anda berada. Oleh karena itu dalam masalah ini, ya, jangan langsung kita melaporkan masalah kita ke orang tua, ke teman. Ya, wahai para istri, jangan tiba-tiba cerita ke teman, enggak usah lah. Ya, enggak usah. Karena terkadang banyak juga teman tuh nggak ngerti masalah tapi sok-sok memberikan solusi. Ya, ada lebih parah lagi, masalah rumah tangga yang ditanya teman yang belum berumah tangga. Lebih parah lagi yang temannya yang masih jomblo ini, ya, kepedean memberikan jawaban. Dia sendiri belum berumah tangga. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Kalau ternyata memang dengan menyelesaikan masalah berdua tak selesai, ternyata tidak ada jalan keluarnya, lantas bagaimana? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 35, wa in khiftum syiqaqa bainihima, kalau kalian khawatir atas pertengkaran yang terjadi di antara mereka berdua, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah
salah seorang hakim dari keluarga perempuan laki-laki dan dari keluarga perempuan. Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Kalau dua utusan ini memang menginginkan perdamaian, ya, maka Allah akan beri taufik pada dua orang yang jadi utusan dua keluarga ini. Innallaha kana aliman khabira. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha menerima kabar. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Coba perhatikan. Faba'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Utus hakim dari keluarga si laki-laki dan utus seorang hakim dari keluarga perempuan. Dirembuk ini masalah mereka. Ya. Gimana ini? Solusi rumah tangga anak-anak kita ini misalnya. Ya, biasanya mungkin orang tua dengan antar orang tua, ya, atau pamannya juga ada. Jadi masalahnya ini ikhwah diangkat ke keluarga. Itu ingat, itu setelah mereka berdua suami istri tidak bisa menyelesaikannya. Itu dia. Jadi bukan ujuk-ujuk cerai, bukan. Itu keliru, terutama para suami. Setiap pertengkaran aku cerai, setiap pertengkaran aku cerai. Dia lupa bahwasanya jatah laki-laki itu mengucapkan cerai itu hanya 3 kali. Talak untuk laki-laki itu hanya 3 kali. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Atau ngancam. Dikit-dikit ngancam cerai, dikit-dikit ngancam cerai. Dan ini ikhwah, ini bisa membuat psikologi si istri terancam. Merasa dia terancam, rumahnya merasa tidak lagi terasa surga, tapi bagaikan neraka yang setiap saat bisa berkobar dan menyala-nyala, membakar seisi rumah yang ada. Itu dia. Jadi dalam masalah ini, ya, hendaklah apa ikhwah? Utusan. Ya. Kalau sebelum ayat ini kan disebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'udhuhunna wajuruna fil madaji'i wadribuhunna. Kalau kalian khawatir dengan masalah kedurhakaan istri kalian, nasihati dia dengan baik. Pisah ranjang. Kemudian pukul dia dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau ternyata setelah itu mereka taat, jangan cari-cari jalan untuk menghukumnya, untuk memukulnya. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Kemudian baru ayat ini. Fa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau ternyata tetap dikhawatirkan pertengkaran mereka berdua akan menimbulkan pecahnya rumah tangga mereka. Faba'athu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Barulah ada orang yang ketiga ini dari pihak keluarga. Keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Tapi ingat, iyurida islaha, yaitu mereka ini berembuk untuk mendamaikan, ya. Berembuk untuk mendamaikan. Jadi hakim-hakim ini datang untuk berembuk bagaimana caranya menyelesaikan masalah anak-anak kita ini supaya rumah tangganya nggak pecah. Jadi bukan masing-masing bawa misi untuk diceraikan saja, bukan begitu. Masing-masing misi punya, pokoknya saya harus membela anak saya. Yang pihak laki-laki, saya harus membela anak kami. Kalau ini ikhwafidin bukan in aroda islaha namanya. Ya. Coba perhatikan ya. Iyurida islaha, ya afwan. Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Kalau memang mereka berdua hakim ini menginginkan kebaikan, menginginkan perdamaian, yuwafiqillahu bainahuma. Allah akan beri taufik, Allah berikan jalan keluar, ikhwah. Ingat, memang niatnya untuk memperbaiki, untuk islah, untuk mendamaikan. Bukan niatnya untuk membela siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau enggak juga maka dipisah. Enggak begitu. Ya, itu keliru hakim yang diujuk seperti ini. Itulah tujuan hakim tadi itu. Ingat, tujuannya iyuridu, ya. Iyurida islaha. Yang mereka yang ingin agar mereka berdua tetap bersatu, berdamai. Tapi kalau tujuannya untuk dicerai ya berarti tidak perlu. Ya.
Tidak perlu. Kalau ternyata salah satu hakimnya yang diutus ini sudah punya misi, udahlah, pokoknya kita ceraikan saja. Berarti tidak perlu. Karena misi berkumpulnya dua hakim ini tak lain dan bukan untuk menyelesaikan masalah mereka, agar bahtera mereka tidak pecah, tidak terbelah menjadi dua, tidak hancur berantakan, sehingga anak-anak pun jadi kucar kacir gak karuan. Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian di antara perkara yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah, ya, yaitu hendaklah seorang istri mencari-cari uzur untuk suaminya. Cari uzur. Carilah alasan yang syar'i. Kalau bisa, mungkin abang saya begini, makanya dia seperti ini. Cari-cari begitu, ikhwah. Ya bukan hanya istri sih, suami juga seperti itu. Misalnya dia sudah bosan dengan istrinya karena istrinya sangat cerewet misalnya. Cobalah cari-cari alasan. Mungkin biasanya orang cerewet itu orangnya rapi, misalnya begitu. Pandai merawat anak. Begitu-begitu ikhwatiddin, sehingga tidak terlihat tuh hanya kesalahan saja. Kemudian apalagi at-tajawuz anil khati'ah, banyak memaafkan. Ya, banyak memaafkan. Ingat kisah yang kemarin yang kita baca, bahwasanya ada seorang datang kepada temannya. Kita katakan saja si A datang ke temannya. Apa katanya? Kata si A kepada temannya, "Inni uhibbuka fillah." Aku sayang dengan engkau karena Allah. Apa kata si B? "Law alimta dhunubi lama abghattani fillah." Kata si B ini kepada temannya si A tadi, seandainya taulah engkau begitu banyak, ya seberapa banyak dosa-dosaku, niscaya engkau bukan cinta kepadaku karena Allah, tapi engkau akan benci kepadaku karena Allah. Kata si B ke si A. Apa jawaban si A ke si B? Kalaupun aku tahu seberapa banyak dosamu, maka aku tidak bisa membencimu karena Allah. Karena apa? Karena aku tahu dosaku lebih banyak dibandingkan dosamu. Allahu Akbar kan? Jadi masing-masing mengakui dosa dan kesalahan. Bukan masing-masing menunjuk kesalahan orang. Ketika muncul satu masalah, masing-masing menunjuk kesalahan lawannya, maka ini tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana? Maafkan, banyak memaafkan. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadimin kulla yaumin?" Ya Rasulullah, berapa kali kami harus memaafkan kepada pembantu setiap hari? Apa kata Rasulullah SAW? Tadinya Rasul diam, nggak jawab. Tanya lagi yang kedua, Rasulullah diam, nggak jawab. Yang ketiga, barulah Rasulullah SAW jawab, "Ta'fu anhu sab'ina marrah kulla yaumin." Engkau maafi pembantumu 70 kali dalam satu hari. Bayangkan, apa ada pembantu yang satu hari 70 kali? Ini menunjukkan apa? Bukan bilangannya ya. 70 kali dimaafkan. Kalau sudah 71 kali jangan dimaafkan lagi. Enggak begitu maksudnya. Di sini artinya apa? Menunjukkan ya sering-sering banyak memberikan maaf. Itu pembantu. Apalagi ini adalah suami kita, istri kita. Kenapa kita tidak buka pintu lebar-lebar kemaafan? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja memaafkan kita. Ustadz, tapi saya sudah nggak sabar. Kalau Allah nggak sabar dengan kita gimana? Maka berikan kesabaran, tebalkan kesabaran, buka pintu kemaafan lebar-lebar. Dan ingat hanya satu, supaya bisa kita membuka pintu maaf lebar-lebar kepada pasangan kita, ingat satu, yaitu harapan kita Allah membukakan pintu kemaafan lebar-lebar untuk kita. Karena kita juga bukan makhluk yang bebas dari dosa kan? Demikian. Kita maafkan pasangan kita. Harapannya, ya Allah, semoga Engkau memaafkan kesalahanku karena aku bukanlah seorang malaikat, aku bukanlah seorang bidadari yang tanpa kesalahan. Mohon ya Allah. Kalau Allah sudah maafkan dosa kita, kemana kita nanti?
kalau nggak ke surga. Itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Banyak-banyak memberi maaf. Kemudian wa minha at-talattuf fil kalam. Di antaranya apa lagi? Ngomong yang lembut. Kalau ada masalah, jangan ngegas. Ya. Ini seringnya muncul masalah. Ada satu masalah, muncul masalah baru gara-gara ngegas. Tahu lah ya, di bahasa ngegas. Ya. Masalahnya kecil. Ya. Mungkin seorang itu masalahnya, mungkin di rumah itu masalahnya mungkin ketika suami pulang mau makan, ternyata kurang asin misalnya, atau kurang pedas. Sementara suami suka pedas. Maka suami nggak bisa ngegas. Kamu nih gimana sih? Sudah abang bilang harus pedas. Ngapain teriak-teriak? Ngegas begitu, bilang saja, Dek, sepertinya kurang cabai loh, Dek. Istri juga begitu, jangan ngegas ketika menyelesaikan masalah. Omongkan dengan cara yang lembut. Kalau hati bergejolak, tenangkan dulu. Jangan ngomong dulu. Tenang dulu. Mendingan anti nangis di kamar tuh. Habis-habisan. Ketimbang waktu itu bicara. Karena pertama, bisa ngegas. Bisa keluarkan omongan-omongan yang gak pantas. Bahkan bisa saja omongannya gak bisa dipahami. Kenapa? Hati bergejolak. Dada. Pokoknya jengkel semualah di situ. Gak bisa diungkapkan. Mendingan nangis saja udah. Sudah tenang hati, baru bicara dengan cara yang baik. Demikian. Jadi bicaralah dengan yang baik, itu bisa menyelesaikan, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Minimal bisa memperkecil permasalahan. Kemudian wa minha al-mubadaratu bil afi. Di antaranya apa lagi, ikhwafidin? Minta maaf. Ustadz kan suami yang salah. Menurut anti dia yang salah. Menurut dia mungkin dia nggak salah. Ya. Tapi Ustadz, suami sudah mengakui, walaupun suami mengakui dia salah, anti, wahai istri, lebih dahululah minta maaf. Walaupun anti tidak salah. Sesungguhnya anti meminta maaf itu dapat meluluhkan hati sang suami. Dapat meluluhkan keegoan sang suami. Ingat, nasihat yang lalu itu. Bahwasanya sifat kewanitaan seorang istri itu merupakan senjata yang paling pamungkas untuk menundukkan sang suami. Kun lahu amah yakun laki abadan. Jadikan dirimu sebagai hamba saya, niscaya suamimu akan menjadi hamba saya bagimu. Oleh karena itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Jadi yang kedua yaitu menyelesaikan masalah berdua. Jangan langsung tebarkan masalah kemana-mana. Sabar, selesaikan masalah berdua. Demikian. Ditambah dengan yang beberapa perkara yang kita sebutkan tadi, yaitu mencari uzur, memberikan maaf, bicara dengan lembut, kemudian lebih dahulu minta maaf, walaupun pasangan kita salah duluan, ya. Walaupun suami ibu salah, minta maaflah dahulu. Ya. Kemudian ada satu lagi ikhwah fiddin, at-tanazul an ba'dul huquq talaban fi islah, yaitu nggak apa-apalah kita bertoleransi tidak mendapatkan beberapa hak kita demi mendapatkan perdamaian tadi, dapat islah. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apalagi yang harus diselesaikan? Di mana urusan itu urusan suami istri. Bukan urusan keluarga besar, apalagi urusan masyarakat. Enggak. Urusan suami istri. Apalagi ada dua lagi, ya, yang insya Allah akan kita bahas pada kajian yang akan datang. Demikianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi ikhwah yang ingin bertanya silahkan melalui nomor 0895 6113 27778. Alhamdulillah sudah banyak yang masuk ini. Assalamualaikum Ustaz, Ana sering belajar masak di YouTube dan diiringi musik. Ana cari yang tidak diiringi musik susah Ustaz, bagaimana? Apakah boleh Ustaz? Jazakumullah khairan. Ikhwah,
para akhwat sekalian, carilah yang tidak ada musik. Ya, carilah yang tidak ada musik. Karena belajar masak tidak harus lari YouTube. Kalaupun ada, misalnya anti mau buat seblak misalnya, ya, yang kerupuk diapain lah begitu menjadi makanan lembut, kerupuk makanan keras dan rapuh menjadi lembut. Gimana sih masak seblak? Ya udah cari dan minimalkan musiknya begitu, ya. Jangan sampai sambil masak sambil banyak nanya YouTube kemudian sambil angguk-angguk, jangan, berarti dia suka dengan itu. Ya tentunya cari dulu kan tidak harus di YouTube. Bisa cari di Google dulu, ya. Cara memasak seblak bagaimana, cara memasak misalnya gudeg misalnya, ya cari di Google. Tidak harus di YouTube, cari dulu itu. Insya Allah ada, ikhwah. Oh gimana tahapan-tahapannya? Ya silakan cari yang lain. Demikian. Intinya hindarilah yang ada musik-musiknya. Karena musik itu diharamkan dalam Islam. Assalamualaikum Ustaz, afwan ganggu waktunya. Saya Ummu Haris Jamaah Kajian Depok mau bertanya. Ayah saya rahimahullah punya utang puasa 2 kali Ramadan. Saya ingin membayar fidyahnya namun belum bisa sekaligus 2 Ramadan. Pertanyaan, bolehkah saya menyicil dalam membayarkan fidyah tersebut? Karena kalau sekaligus uang tak cukup. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron. Boleh, ya. Jazakumullah khairan ibu yang bertanya. Ya boleh. Ya karena membayar fidyah itu dia tidak dibatasi waktunya seperti bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah ada batasan waktunya, yaitu sebelum sholat Id. Tapi kalau untuk fidyah boleh, dia biar kapan dia sanggup dibayar. Dia nyicil boleh, ya nggak ada masalah. Karena dalam membayar fidyah itu tidak dibatasi dengan waktu. Allahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, Ana dari Jakarta ingin bertanya rujukan buku yang bagus untuk rumah tangga, apa yang referensi dari Ustadz pakai. Ana ingin belajar lebih dalam perihal rumah tangga. Jazakumullah khairan. Di antaranya bisa juga ibu memakai buku ini, ya. Tapi Allahu alam apakah sudah diterjemah? Semoga sudah diterjemah, yaitu Ishrun Nasihah li ukhti qabla zawajiha. 20 nasihat untuk saudariku sebelum dia menikah. Ya sebenarnya nasihat ini bukan hanya untuk sebelum menikah, setelah menikah terutama ini. Ya, demikian. Yang ditulis oleh Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi. Demikian. Carilah, mana tahu ada terjemahannya. Tapi kalau bahasa Arabnya ada di Google berubah PDF. Itu di antaranya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika saudara perempuan Ana sudah menikah? Bertanya, apakah Ana dan suami selama ini melakukan KB? Lalu Ana menjawab, KB alami yaitu azal. Apakah seperti itu termasuk menceritakan rahasia ranjang yang terlarang? Syukron. Ini enggak masalah, ya. Enggak masalah. Rasulullah SAW juga, para sahabat menceritakan masalah azal. Jadi dia menceritakan bagaimana caranya supaya KB alami begitu. Seperti Jabir radhiyallahu an, apa katanya? Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami azal, ya, azal itu artinya dia membuang airnya di luar, bukan di rahim sang istri. Ketika dia akan berejakulasi, dia buang keluar. Kunna na'zil, kami itu melakukan azal, wal Qur'anu yanzil, sementara Quran turun. Azal ini sudah ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Karena dahulu itu mereka yang punya hamba sahaya perempuan, mereka menggauli hamba sahaya perempuan ini seperti menggauli istri sendiri. Tapi mereka tak ingin anak itu lahir dari hamba sahaya perempuan ini. Mereka tidak ingin hamba sahaya itu hamil. Jadi mereka ingin bersenang-senang begitu saja. Kalau mereka ingin punya anak itu dari istri, ya, bukan dari hamba sahayanya. Oleh karena itu apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan azal, ya.
mereka melakukan azab, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Misalnya begini, seorang ada misalnya ingin bervariasi ketika melakukan hubungan intim, ya silakan diajarkan. Ya. Dalam hadis juga disebutkan perbedaan antara orang-orang Quraisy dengan orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansor. Orang-orang Muhajirin yang dari Mekah, ya, para sahabat dari Mekah, mereka biasa lakukan hubungan intim dengan istrinya bervariasi. Sementara orang Ansor enggak. Dia hanya satu cara saja. Bahasanya satu gaya aja. Ya. Sementara yang Muhajirin enggak demikian, mereka bervariasi sehingga turun ayat. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita-wanita kalian itu adalah ladang kalian, datangi. Ladang kalian itu terserah mau dari arah mana saja, silahkan, nggak ada masalah. Rasulullah menyebutkan, ya. Tapi menceritakan rincian apa yang kita lakukan dengan istri kita, ya. Saya ginikan, kemudian dia bersuara begini segala macam, dia pun begini. Jangan, nggak dibolehkan, haram hukumnya. Ya, itu nggak dibolehkan. Tapi kalau seperti ini nggak masalah, ya, tidak termasuk dalam hukum. Seperti keterangan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Itulah batasan yang dikatakan haram dan yang dibolehkan. Assalamualaikum Ustaz, Ana dari Cikarang. Apa yang harus Ana lakukan apabila teman Ana selalu menceritakan kehidupan pribadinya bersama pasangannya? Apakah Ana harus menanggapi atau diam saja? Baik. Pertama coba diperhatikan dulu, ya. Mungkin dia ingin bertanya solusi, demikian. Dia anggap mungkin antum atau anti sebagai orang yang bisa diajak untuk berdiskusi dalam masalah ini, demikian. Tapi kalau dia hanya cerita tentang pasangannya, hanya sekedar bercerita, tidak minta solusi, mendingan dinasihati, ya, karena itu merupakan rahasia rumah tangga, tidak baik dibeberkan ke orang lain. Demikian. Kecuali kalau dia minta solusi. Mungkin dia merasa antumlah atau antilah orang yang bisa dipercaya untuk memberikan solusi pada dirinya. Tapi kalau dia nampaknya hanya sekedar menceritakan, mendingan di-cut. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah mengancam cerai sudah termasuk dikatakan talak? Misalnya, nanti jika kamu melakukan perbuatan ini itu, saya talak ya. Ternyata itu ia lakukan tersebut karena ketidaksengajaan. Enggak, kalau ancam-ancam itu enggak termasuk. Ya. Kalau kamu begini, kamu akan saya cerai. Demikian, itu tidak termasuk. Kalau ancaman tidak termasuk jatuh talak. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya dari hamba Allah Sulawesi Selatan di Bugis. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana menanggapi sebagian orang yang mengatakan adik laki-laki saya katanya terkena sakit mau menikah karena ciri-ciri adik saya sekarang seperti orang gila dan tidak mengurus dirinya, seperti putus asa. Jazakumullah khairan. Yang seperti ini sebaiknya ya dikonsultasikan kepada dokter atau ke psikiater, ya apa tidak. Ya, saya juga nggak mengerti kalau ada ciri-ciri orang-orang yang kepingin nikah. Ya, kalau hanya sekedar cerita-cerita aja ada, seperti kalau ada seorang akhwat setiap dia masakannya asin berarti kepingin kawin misalnya, yaitu cerita-cerita begitu saja. Ya. Adapun kebenarannya Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Tapi ya ini ikhwah, adapun yang terkait dengan sering terkena sakit atau mau menikah itu Allahu a'lam. Ini sebaiknya ditanyakan kepada si ade, ya. Dik, kamu kepingin kawin, kepingin nikah, tanyakan. Jadi jangan tanyakan ke orang lain, tanyakan yang kepingin. Konsultasikan kepada dia, tanyakan kepada si adik. Dik,
Kata orang yang begini-begini tandanya orang yang terkena penyakit ini tandanya dia kepingin nikah. Gimana Dek? Betul nggak? Tanyakan kepada yang si Ade. Ya. Kalau dia katakan iya sih, udah carikan. Ya, carikan. Demikian. Atau tanyakan bawa dia ke psikiater. Dia mungkin psikiater ini yang bisa bertanya dengan cara yang terbaik untuk mengetahui apa yang dia inginkan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana bila dahulu pernah mudah mengucapkan kata kalimat talak dan semisal lalu sudah belajar dan tidak pernah lagi mengucapkan dan sudah bertobat pula, bagaimana hukumnya? Dan mohon nasihat Ustaz, terima kasih banyak. Talak kalau sudah diucapkan jatuh. Ya. Talak kalau sudah diucapkan jatuh. Salasun huzla, jidduhunna jiddun wa huzlahunna jiddun. 3 hal yang main-main dia serius-serius, kalau dia main-main tetap dihukumnya hukum serius. Di antaranya talak. Tapi Ustadz saya nggak tahu, makanya kenapa nggak tahu? Belajar. Sekarang saya baru tahu, ya sekarang baru tahu, berarti harus hitung berapa talak yang sudah jatuhkan. Kalau 3 berarti sudah pisah. Demikian. Ya. Jadi ketidaktahuan itu tidak berarti terbebas dia dari hukum dalam masalah ini. Ya, dalam masalah ini. Misalnya nih, seorang sholat, dia tidak tahu kalau sholat itu harus berwudu. Ya. Kemudian setelah dia sholat, ada yang nanya, Bang, tadi sholat wudu enggak? Enggak. Oh, harus wudu Bang. Udahlah, saya nggak tahu kok tadi. Sah? Ya nggak sah. Dia harus wudu dan dia ulangi sholatnya. Ya. Jadi jatuh hukum talaknya. Makanya saya himbau para suami belajar masalah talak itu bagaimana. Bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk mewanti-wanti. Ya. Jangan sampai jatuh pada perkara yang diharamkan. Seperti hadis yang pernah kita singgung, di mana Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kanan nas yas'aluna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr." Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan. Untuk apa? Makhafatan ayyudrikani, karena khawatir aku terjerumus pada perbuatan tersebut, perbuatan yang salah tersebut. Assalamualaikum Ustaz, saya Abu Abdillah dari Bengkulu ingin menanyakan tentang korban. Bolehkah korban untuk orang yang meninggal dan bolehkah beli korban dari harta warisan belum dibagikan? Jazakumullah khairan. Baik. Ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Ada memang para ulama yang membolehkan korban untuk untuk orang yang sudah meninggal, tapi mereka mengkiaskannya dengan sedekah. Seorang anak boleh bersedekah untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Ya. Dan sebagian ulama nggak membolehkan. Karena apa? Karena berkorban itu tidak bisa dikiaskan dengan sedekah. Kalau seandainya berkorban itu bisa dikiaskan dengan sedekah, seperti boleh untuk orang yang sudah meninggal, lihat bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat, mereka juga memiliki orang-orang yang mereka cintai, yang lebih dahulu meninggal dibandingkan mereka. Dan mereka juga generasi yang paling ingin kerabat-kerabat mereka masuk surga. Tapi apakah ada pernah mereka lakukan? Pernahkah Rasulullah SAW berkorban untuk Khadijah, berkorban untuk paman beliau Hamzah, atau berkorban untuk famili-famili yang beliau cintai yang lainnya? Tidak ada. Ada nggak para sahabat yang sekian ribu orang, yang sekian puluh ribu orang pernah melakukan, ada riwayat dari mereka berkorban untuk orang tua mereka yang sudah meninggal? Kalau enggak,
ya sudah, kita jangan lakukan. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya itu baik, mereka lebih dahulu melakukannya. Mereka lebih faham tentang kebaikan dibanding kita. Lebih faham. Sebagaimana dikatakan Allah Ibnu Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil sunnah, maka ambil sunnah dari orang yang sudah meninggal. Maksudnya para sahabat. Li'annal hayya la tu'man 'alaihi fitnah, karena yang sudah yang masih hidup itu tak aman dari fitnah. Siapa itu? Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu abarruhum quluban. Sahabat-sahabat Rasulullah itu orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquhu ilman. Dan yang paling dalam. Ya, abarruhum quluban, paling baik hatinya, wa a'maquhu ilman, yang paling dalam ilmunya, wa aqalluhum takallufan, paling sedikit takallufnya. Jadi ikhwah, lihat para sahabat, pernah enggak mereka jauh lebih dalam ilmunya dibandingkan kita. Jauh lebih baik hatinya dibandingkan kita. Coba bayangkan, hati ilmu. Ya. Ada orang hatinya lebih baik tapi tidak begitu berilmu. Ada yang berilmu, Masya Allah, wawasan dia tentang syariat ini luar biasa, tapi hatinya nggak baik. Sahabat paling baik hatinya dan paling berilmu, coba. Makanya kalau itu pernah dan itu baik, tentunya mereka lebih dahulu melakukannya. Ya, jadi sepengetahuan saya para sahabat tidak ada melakukan hal itu. Kesimpulannya apa? Tidak ada korban untuk orang yang sudah meninggal, kecuali kalau dia wasiat, ya. Kalau dia wasiat itu beda, ikhwah. Saya ulangi, kecuali kalau dia wasiat, maka wasiatnya harus dijalankan. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah selesai. Demikianlah, semoga apa yang kita bahas manfaat. Ya, sedikit yang saya sampaikan tadi semoga adalah manfaatnya bagi para pemirsa Rosat TV dan bagi para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Ya, walaupun sedikit, ya semoga bermanfaat, bekal untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kita, sehingga masalah yang muncul itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan masalah itu menjadi sebuah nilai ibadah untuk diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin, innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.